Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Oke guys, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya pribadi ya. Saya waktu itu membeli burung pastol ya, usianya sekitar 8 sampai 9 bulan. Waktu itu burungnya itu di pemilik pertama itu emang ngeriwik ya, hariannya itu ngeriwik dan jarang sekali dia ngeplong. Itu untuk hariannya. Itu saya beli harganya lumayan cukup murah ya, seukuran pastol ya. Saya lihat dulu postur tubuhnya, karakternya, jadi postur tubuhnya itu bagus ya guys ya. Dilihat dari postur tubuhnya, itu yang saya suka. Settingan harian dari pemilik pertama itu termasuk settingan rendah ya, yaitu jangkrik setiap pagi itu 5 dan sore 5. Dan setelah saya beli, saya evaluasi selama 3 hari. Saya lihat hari pertama itu saya embunkan di jam 5 subuh. Saya perhatikan burungnya itu saya ablak sampai jam 12 siang. Emang sih kelihatan dari burungnya itu lebih banyak ngeriwik, sama dia lebih banyak nekuk leher ya guys ya. Itu saya lakukan, saya amati selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua masih sama, dan hari ketiga juga masih sama. Hari keempatnya saya memulai perawatan saya. Saya pertama embunkan burungnya pagi-pagi setiap jam 5 subuh ya. Setelah itu jam setengah 7 saya kasih jangkriknya dinaikkan. Saya kasih sistem parasemanan ya guys ya. Yaitu saya kasih jangkrik 10, di settingnya buat untuk menaikkan birahinya jangkrik 10. Saya tambahkan kroto 1 sendok teh. Saya tambahkan lagi 10 ekor jangkrik Hongkong ya guys ya. Itu sama saya wadahnya dipisah-pisah, jadi sistem parasmanan, tergantung dia nanti makan yang mana. Saya evaluasi setiap harinya itu semuanya habis ya, dari pagi sampai sore itu semuanya habis, kroto habis, jangkrik habis, dan juga ulat Hongkong juga habis, dikasih 10 ya. Setelah itu saya full krodong ya. Full krodong itu di jam 7 full krodong sampai nanti dibuka lagi sore kalau saya ngasih jangkriknya itu. Kalau untuk sore itu saya kasih 10 ekor jangkrik aja guys. Jadi kalau misalkan paginya itu saya kasih jangkrik 10, ulat Hongkong 10, sama ditambahkan kroto 1 sendok teh. Itu saya lakukan selama 1 minggu ya. 1 minggu dulu saya evaluasi. Pas waktu saya buka krodongnya itu dia udah mulai enakan, dia udah mulai ngepelongan ya. Setiap saya buka krodongnya dia udah kretak kretak, ketrekannya itu yang mantap itu guys ya. Jadi bisa dilihat dia mulai ada emosinya atau ada birahinya ya guys ya. Tapi tidak cukup sampai di situ guys, saya lakukan itu selama 2 minggu ya. Kalau setiap 2 minggu itu saya evaluasi lagi. Dia itu setiap mendengar suara burung murai batu lain, dia mulai mengeluarkan tembakannya, meskipun dia tembakannya pendek-pendek ya guys ya. Mulai mengeluarkan tembakannya, ketrekannya juga lebih banyak dan lebih sering ya, dan dengan gayanya yang seperti macul gitu ya guys ya. Jadi lebih enak itu dilihatnya. Itu saya lakukan selama 2 minggu tanpa proses jemur ya. Jadi setiap pagi setelah dikasih extra fooding, jangkrik 10, ulat Hongkong 10 dan kroto 1 sendok teh ya.
Saya full kerodong itu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dia kelihatan enak nih burungnya nih, dia udah mendapatkan settingannya. Setelah itu di minggu ketiga saya coba bawa ke lapang ya guys ya, ternyata alhamdulillah dia masuk di juara pertama, dan itu jalannya sangat enak ya, dia mengeluarkan isiannya itu meskipun pendek-pendek, tapi gaya tarungnya itu yang lebih asik gitu ya guys ya. Setiap dia melihat lawan dia pasti mengeluarkan tembakannya, itu yang saya suka ya. Nah minusnya itu dia lebih sering nampar jeruji ya, karena mungkin emosinya masih labil, jadi dia melihat musuh itu seperti mau menyerang, tapi dengan mengeluarkan tembakan-tembakannya itu ya guys ya. Setelah itu, setelah saya bawa ke lapang, biasa kita mandikan dengan settingan yang masih sama. Nah di minggu keempatnya saya mencabut salah satu dari extra foodingnya ya. Yang pertama saya cabut itu yaitu ulat Hongkong. Ulat Hongkong sama saya dikurangi, jadi tidak dikasih ulat Hongkong, jadi sama saya cuma dikasih jangkrik 10 sama kroto 1 sendok teh. Itu sama saya dilihat selama 3 hari. 3 hari itu dia masih tetap sama, masih enak pengennya, masih gacor di rumah, mengeluarkan materi-materi tembakan meskipun pendek-pendek di rumah, jadi dia lebih enak ya. Setelah itu, setelah 3 hari dia masih gacor, saya kurangi extra foodingnya yaitu krotonya menjadi setengah sendok teh. Jadi saya kurangi sedikit demi sedikit, saya evaluasi, saya lihat burungnya masih tetap gacor, saya kurangi lagi. Jadi krotonya tidak usah dikasih, jadi saya kasih setiap 2 hari sekali untuk krotonya. Itu sama saya dilakukan itu selama 1 bulan ya guys ya, sambil kita mengevaluasi kondisi burung tersebut. Setelah 2 hari dikasih kroto, kemudian sama saya dikurangi lagi 3 hari dikasih kroto sampai dia mendapatkan settingan yang rendah itu seminggu sekali sama saya dikasih krotonya. Setelah krotonya udah dikasih, kemudian sama saya dikurangi porsi jangkriknya dari 10 menjadi 7. Saya lihat lagi burungnya, ternyata dia masih tetap faktornya, masih tetap birahinya, dia mulai enak, dan saya mendapatkan settingan di pagi 7, sore 7 dengan extra fooding krotonya setiap 1 minggu sekali. Itu pun H-1 sebelum burung dilombakan ya guys ya. Dan mungkin itu pengalaman saya pribadi, semoga bisa dipakai ya di setiap burung teman-teman. Tapi setiap burung juga beda-beda. Kalau misalkan bisa dipakai silahkan, kalau misalkan nggak dipakai bisa mencoba settingan teman-teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.